Mungkin kamu sering dengar, kenapa sih di luar negeri, khususnya negara dengan 4 musim, bangun rumahnya pakai kayu? Padahal ada yang lebih kuat. Percaya nggak kalau misalnya video yang lagi kamu tonton ini ada di Indonesia? Duduk yang manis karena kelas sudah mau dimulai. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, mari kita kembali ke masa lalu. Dari dulu, nenek moyang kita sudah berada di daerah dengan hutan yang luas dan rimbun. Inilah yang menjadi awal mula kenapa kayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pendahulu kita. Bukan hanya tersedia, namun kayu juga merupakan material yang kuat. Dari rumah panggung hingga kapal pinisi, semuanya terbuat dari kayu. Namun, setelah sekian waktu berlalu, melalui perkembangan zaman, kayu mulai tergantikan oleh bahan-bahan lain, seperti besi, baja, hingga semen, sehingga bahan-bahan tersebut mendominasi dalam perkembangan dunia konstruksi. Akan tetapi, setelah perubahan itu terjadi, ada hal yang mengancam menghantui. Semakin kesini, banyak orang yang mulai peduli dengan masalah lingkungan. Akhirnya, mendesak mereka untuk berpikir ulang pilihan mereka dalam menentukan suatu bahan. Memastikan bahan yang digunakan adalah ramah lingkungan dan renewable, mulai dari situlah orang-orang mulai kembali mempertimbangkan penggunaan kayu. Tapi, masa iya kayu pilihan yang cocok? Yuk kita bahas lebih lanjut tentang tren penggunaan kayu di masa sekarang. Let's talk about it. Material kayu sudah digunakan sejak dulu, tapi tergantikan oleh besi, baja, dan semen. Kok sekarang balik lagi ya? Seperti yang udah di-mention sebelumnya, saat ini orang-orang sedang mencari alternatif dari bahan-bahan yang kurang sustainable. Kurang sustainable yang dimaksud adalah bahan yang tidak bisa lagi didaur ulang dan tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti besi, baja, dan semen dibuat dari hasil tambang langsung yang dimana tidak bisa ditumbuhkan kembali. Disinilah kayu bisa jadi bahan yang cocok untuk masalah tersebut. Pohon yang ditebang secara legal merupakan pohon yang sudah memiliki kriteria untuk ditebang. Contohnya, pohon harus memiliki diameter dengan minimal 50 cm dan berumur sekian tahun. Penebangan pohon yang benar juga harus memperhatikan jumlah pohon yang ditebang agar pohon yang dipotong tidak mengurangi persediaan pohon di alam. Inilah yang dinamakan selective logging. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau ditebang, terus siapa yang menyerap karbon? Yang menyerap tetap pohon. Sebelumnya, kita harus kenal dulu nih yang namanya forest carbon cycle, di mana pohon akan menyerap karbon di masa produktifnya dan akan melepaskan kembali saat dia mati. Untuk mencegah karbon yang tersimpan pada pohon akan kembali kelepas, pohon tersebut ditebang dan diolah menjadi sebuah produk. Setelah itu, akan terjadi yang namanya carbon sequestration, di mana karbon terkunci di produk kayu tersebut. Tidak hanya itu, melalui regenerasi untuk setiap pohon yang ditebang, proses ini akan terus terjadi dan mengurangi karbon yang bebas. Produk kayu itu bisa apa aja loh, karena kayu merupakan bahan yang versatile. Kayu sebagai material bangunan dapat diaplikasikan untuk cladding, flooring, ceiling, dan decking. Jadi penggunaan kayu bisa sangat luas dan juga bermacam-macam. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa kayu bisa menjadi pilihan yang lebih sustainable. Tapi kira-kira ada nggak sih benefit lainnya? Tentu diawali dengan dari looks-nya ya. Ada sebuah penelitian bahwa berada di lingkungan yang alami dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood seseorang. Ada juga penelitian bahwa berada di lingkungan seperti hutan dan taman dapat membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah hingga kecemasan. Manfaat tersebut juga bisa hadir dari penggunaan kayu pada desain interior dan eksterior. Mungkin kalau kamu belum terbayang, coba deh bayangin kamu balik lagi ke masa kecil dan pergi ke rumah kakek nenek kamu. Pasti kamu bisa bayangin betapa asri lingkungannya. Masih banyak kebun, taman yang rindang, atau perabotan kayu yang sering kamu temui. How's that make you feel? Feeling nostalgic? Bangunan kayu mengingatkan pada lingkungan tradisional atau pedesaan dan dapat membangkitkan kerinduan kita akan suasana yang tenang. Selain itu, kayu dapat digunakan untuk menciptakan kesan sejarah dan tradisi karena telah digunakan dalam konstruksi dan desain selama berabad-abad. Inilah yang kita sempat bahas di awal video. Pada akhirnya, apa yang sudah terbukti sejak lama, maka itu yang dapat menjadi pilihan terbaik. Tidak hanya perasaan nostalgia, namun perasaan aman juga dapat ditimbulkan dalam penggunaan kayu pada bangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nenek moyang kita yang sudah memikirkan konstruksi bangunan yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia, yang dimana dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi sehingga berpotensi gempa sering terjadi. Penggunaan kayu dalam konstruksi bangunan adalah salah satu cara preventif untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, karena kayu memiliki manfaat absorpsi getaran gempa. Kayu juga merupakan bahan yang dapat bertahan selama bertahun-tahun jika dirawat dengan benar. Kini kita udah tahu manfaat penggunaan kayu pada struktural dan arsitektural.
dan juga alasan kembalinya tren penggunaan kayu di zaman sekarang. Di video selanjutnya, aku akan bahas lebih jauh tentang ketahanan kayu dalam konstruksi. Jadi, jangan sampai telat ya. Yang belum, yuk absen di kolom komentar. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!